kemudian disusun daftar penyedia. Hati-hati nih, daftar penyedia. Ini tiga-tiganya keluar di ujian. Ya, jadi setelah pengumuman pemenang, ada masa sanggah, Pokja harus menyusun daftar penyedia. Daftar penyedia itu ada 3 kategori. Kategori pertama itu approved suppliers. Approved supplier artinya penyedianya punya kemampuan tapi belum pengalaman. Ibarat anak sekolah fresh graduate nih. Punya kemampuan, punya jam terbang, belum. Nah, ini namanya approved suppliers. Atau yang kedua, penyedianya udah pengalaman, ya, punya kemampuan dan udah pengalaman, udah kawakan, jam terbangnya tinggi. Nah, ini namanya preferred suppliers. Atau yang terakhir, emergency. Nah, ini untuk kondisi darurat. Penyedia yang kalau ditunjuk udah ready, itu langsung jalan untuk kondisi darurat. Namanya emergency suppliers. Nah, tolong tiga-tiganya di emergency Bapak. Ini, kalau emergency di kepala Bapak nggak usah susah-susah, ingat aja UGD di rumah sakit darurat. Ya, tiga-tiganya nanti keluar. Approved, wah, punya kemampuan, belum pengalaman, fresh graduate. Nah, kalau yang prepared, nah ini udah jam terbangnya banyak. Ya, tiga-tiga nih keluar, tiga-tiganya. Oke, itu udah dapat 3 soal nanti dari situ. Kemudian nego. Nego nanti Bapak Ibu ditanya. Apa tujuan nego? Nih, Bapak Ibu nanti ditanya, apa tujuan nego? Ya, Bapak Ibu ditanya, nanti 3 soal tentang nego. Ya, nanti Bapak Ibu ditanya apa tujuan nego. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak Ibu akan ditanya siapa yang melakukan nego. Ya, siapa yang melakukan nego. Jika prosesnya melalui seleksi, itu Pokja yang nego dengan calon penyedia. Prosesnya seleksi. Jadi nanti di soal Bapak dikasih, ya, misalnya BPBJ sedang melaksanakan seleksi jasa konsultan MK senilai 2 miliar. Proses evaluasi sedang pada tahap negosiasi. Nanti Bapak Ibu ditanya, misalnya seleksi jasa konsultan MK senilai 2 miliar. Prosesnya sedang tahap negosiasi. Kemudian nanti Bapak ditanya, siapa yang melakukan negosiasi? Di kepala Bapak ini pekerjaannya konsultan 2 miliar. Berarti yang melakukan nego siapa? Pokja. Pokja dengan calon penyedia. Tapi kalau nanti Bapak Ibu dikasih soal, ya, dikasih soal begini. Dinas Kesehatan melaksanakan pengadaan langsung jasa konsultan perencana senilai 100 juta. Nanti Bapak ditanya, siapa yang melakukan negosiasi? Bukan PP, pengadaan langsung siapa? Pejabat pengadaan, nego dengan PPK. Jadi di ujian disebutkan nilai paketnya. Di kepala Bapak berpikir, oh ini apaan? Tender apa seleksi? Oh ini paketnya tender. Oh Pokja. Oh ini paketnya PL. Berarti apa? Pejabat pengadaan. Tapi kalau nanti Bapak dikasih cerita prosesnya addendum kontrak. PPK Dinas Kesehatan melakukan addendum kontrak pekerjaan tambah kurang untuk renovasi ruang rawat inap. Nah, ada pekerjaan tambah senilai 10%. Kemudian nanti Bapak ditanya, siapa yang melakukan nego? PPK dengan penyedia. Karena prosesnya sudah kontrak, sudah addendum. Addendum itu couplingnya siapa? Couplingnya PPK. Jangan sampai salah. Jadi nego bisa oleh Pokja kalau paketnya tender atau seleksi. Tender hanya satu pemenang, hanya satu penawaran yang masuk, itu nego oleh Pokja. Atau seleksi Pokja. Kalau pengadaan langsung, pejabat pengadaan. Kalau dia addendum, PPK. Atau nanti kadang-kadang peserta ada bingung, siapa yang mewakili calon penyedia? Siapa penyedia yang Bapak undang itu siapa? Stafnya, manajernya apa direkturnya? Direkturnya, direktur penyedia Bapak undang. Ya, oke ya, clear ya. 3 soal dari materi nego. Yang terakhir itu tentang pengadaan khusus, ya, pengadaan dikecualikan. Pertama, pengadaan khusus, pengadaan darurat. Semua pengadaan darurat itu berapapun nilainya tidak ada tender. Darurat itu ada 3 kategori.
bisa bencana alam, bisa non alam. Kalau bencana alam kayak kemarin tuh pada banjir, kan Bekasi banjir tuh sekarang. Itu bencana alam. Gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan seterusnya. Itu bencana alam. Bisa bencana non-alam, seperti kemarin 2020-2021 COVID. Bisa bencana sosial, kerusuhan. Nah, itu bencana. Nah, apabila terjadi bencana, berapapun nilainya, itu tidak ada tender. Tapi penunjukan penyedia. Yang menunjuk siapa? PPK menunjuk langsung penyedia. Jadi bukan Pokja ya, bukan penunjukan langsung, tapi penunjukan penyedia. Kalau kondisinya darurat. Kalau Bapak nggak percaya, tanya PPK-PPK yang nangani kemarin, dana COVID. Itu langsung PPK yang menunjuk penyedia. Itu untuk kondisi darurat. Yang berikutnya, pengadaan dikecualikan. Ya, nanti dari slide ini Bapak Ibu dapat 3 soal. Pengadaan yang dikecualikan. Pengadaan yang dikecualikan itu ada 4. Apa? Yang pertama, ya. Yang pertama, pengadaan barang jasa pada instansi yang statusnya BLU atau BLUD. Ya, di sini nih Bapak Ibu nih ada rumah sakit, ada puskesmas. Statusnya BLUD. Kalau BLUD boleh nggak naikin batasan nilai? Boleh, silakan. Karena statusnya dikecualikan. Makanya Bapak Ibu jangan iri kalau puskesmas PL-nya dia bukan 200, PL-nya dia 1 miliar. Ya, apalagi kalau rumah sakit tipe B dan tipe A itu PL-nya 5 miliar. Boleh nggak? Boleh, karena dikecualikan. Yang kedua, pengadaan barang jasa yang harga satuannya sudah dipublikasi secara luas. Apa? Beli BBM, listrik, telepon, air. Kalau Bapak di DKI nyebutnya tali. Ya, tali itu. Tender nggak pengadaannya? Enggak, karena dia dikecualikan. Ya, nanti Bapak Ibu tolong koreksi ya kalau ada yang salah, karena saya karena di DKI kadang-kadang tuh ada juga yang salah begini. Pengadaan BBM, listrik, dan seterusnya dimasukin swaklola tipe 1, itu salah. Harusnya kalau Bapak Ibu ada pengadaan listrik, telepon, tali, itu masuknya Bapak Ibu klik PBJ dikecualikan. Bukan swaklola tipe 1, salah itu. Ya, itu masuk kategorinya dikecualikan. Tender nggak pengadaannya? Enggak. Berapapun nilainya Bapak langsung PPK yang bersurat kepada SPBU beli BBM. Mau belinya sekaligus atau mau belinya bertahap pengirimannya. Itu dikecualikan. Yang ketiga, praktek bisnis yang mapan. Praktek bisnis yang mapan itu ada 4. Yang pertama, pengadaan barang yang harga satuan tertinggi udah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya Bapak Ibu ada pengadaan tiket pesawat, tiket kereta, tiket bis, gitu kan. Udah ditentukan tuh harganya oleh pemerintah. Tender nggak Pak beli pesawat? Kagak, terserah. Bapak mau beli maskapai yang mana? Yang kedua, permintaan lebih besar daripada penawaran. Misalnya Bapak Ibu ada paket meeting di hotel, dikecualikan itu. Jasa pelatihan, dikecualikan. Yang keempat, jasa profesi. Misalnya Bapak ada jasa profesi arbiter, jasa profesi akuntan publik, dan seterusnya. Yang terakhir, yang dikecualikan itu praktek bisnis yang mapan, pengadaan benda seni, karya seni, pekerja seni. Itu dikecualikan. Makanya kemarin di Dinas Kebudayaan saya suruh koreksi. Ini salah. Pengadaan pekerja seni di swaklola tipe 1 itu salah. Harusnya dia di PBJ dikecualikan. Misalnya Bapak Ibu mau ngundang artis gitu. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi prosedurnya bukan swaklola. Itu prosedurnya PBJ dikecualikan. Jadi pengadaan pekerja seni namanya. Yang terakhir diundang dalam undang-undang lainnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nanti dikasih cerita. Pengadaan di RSUD, pengadaan obat-obatan di RSUD yang menggunakan dana pendapatan BLUD pakai pedoman apa? Pedoman yang ditetapkan oleh kepala BLUD. Atau nanti Bapak Ibu ditanya, Dinas Pendidikan akan melaksanakan pengadaan BBM, bahan bakar minyak, premium atau pertama. Apa metode pemilihannya? Pilih dikecualikan. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Ya, demikian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.